Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Light Shop. Yuk daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Drama ini dimulai di sebuah halte bus pada malam hari. Seorang penumpang pria bernama Hyun Min turun keluar dari bus dan melihat seorang wanita berpakaian serba putih dengan rambut panjang. Wanita itu bernama Jiyoung dan membawa koper besar sedang menunggu sendirian di halte bus itu. Hyun Min lalu menawarkan bantuan. Wanita itu menyebutkan kalau dirinya kehilangan ponselnya. Hyun Min kemudian berniat meminjamkan ponselnya kepada wanita itu. Tapi percakapan berubah menjadi canggung karena wanita itu menanyakan apakah Hyun Min mengenalnya. Hyun Min tentu bingung dengan pertanyaannya dan pergi begitu aja meninggalkan wanita itu. Keesokan harinya di tengah hujan, Hyun Min kembali melihat wanita tersebut, berpenampilan sama seperti kemarin. Hyun Min menudungi wanita itu dan bertanya kenapa wanita itu kok duduk sendirian begitu aja di tengah hujan lebat. Wanita itu kembali bertanya, apakah Hyun Min mengenalnya? Hyun Min lalu menjawab, ya kenal lah, kemarin kan kita juga bertemu dan sempat berbicara. Wanita itu lalu berkata, kalau sekarang hujan dan dia kedinginan. Wanita itu mendesak agar Hyun Min memperbolehkannya mendatangi rumah Hyun Min. Walaupun ragu, Hyun Min tetap mengajak wanita itu ke rumahnya. Wanita itu pun masuk ke dalam rumah Hyun Min berserta dengan kopernya. Adegan lalu beralih ke rumah sakit. Di bangsal ICU, seorang perawat bernama Yongji berkata kepada rekannya agar mereka beristirahat. Namun tidak beberapa lama kemudian, salah satu pasien mengalami keadaan darurat. Rekan-rekan Yongji pun turut membantu Yongji. Untungnya, keadaan cepat membaik. Kita lalu beralih ke toko lampu milik Wonyong. Seorang pelanggan mendatangi toko lampu Wonyong dan membeli lampu neon. Pelanggan itu menanyakan apakah toko lampu Wonyong hanya buka pada malam hari. Wonyong pun membenarkannya. Setelah itu, Byung-jin mendatangi toko lampu Wonyong. Dia mengoceh karena kamarnya terasa dingin banget, padahal sudah menyalakan pemanas. Saat Byung-jin hendak menyentuh salah satu lampu di toko itu, Wonyong memperingatkannya agar nggak menyentuh apapun di toko lampu tersebut. Kemudian kita beralih ke sebuah kelas malam. Para murid sedang belajar mandiri. Di sana, seorang siswi menceritakan kisah-kisah horor di sekolah mereka kepada teman-temannya. Konon, di setiap kelas tuh pasti ada aja kursi kosong, yaitu diisi oleh para hantu gitu katanya. Setelah pulang sekolah, siswi itu pun menceritakan tentang gang yang sedang mereka lewati. Konon, pada malam hari, seseorang selalu berjalan di gang itu sembari bernyanyi. Ketiga siswi itu pun ketakutan dan berlari pergi, meninggalkan Hyunju sendirian. Hyunju lalu berjalan masuk ke dalam gang tersebut. Karena cerita temannya tadi, Hyunju menggunakan kamera flashnya untuk menerangi jalan. Hyunju lalu mendatangi toko lampu Wonyong. Hyunju mengungkapkan kalau dia seneng banget ada toko lampu Wonyong karena terang banget. Secara gang yang Hyunju lewati itu gelap banget. Hal ini tentu membuat Hyunju takut kalau-kalau ada hantu. Hyunju menambahkan, kalau tadi sepertinya dia melihat satu di antaranya. Tapi Hyunju juga nggak yakin karena gang terlalu gelap. Mendengar cerita Hyunju, Wonyong menjelaskan konsep tentang orang asing yang maksudnya adalah hantu. Bagaimana hanya beberapa orang aja yang dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Pembicaraan berubah jadi tegang ketika Wonyong memperingatkan Hyunju untuk hati-hati dengan orang asing. Hyunju harus pura-pura nggak melihat saat bertemu dengan orang asing. Jika Hyunju terlanjur melihatnya, maka berpura-puralah tidak menyadari ada yang aneh. Saat Hyunju hendak pulang, Wonyong memberikannya senter untuk menerangi jalan Hyunju. Kembali ke Hyun Min. Setelah wanita itu masuk ke dalam rumahnya, Hyun Min memberikannya handuk. Namun suasana berubah menjadi mencekam. Ketika Hyun Min menyadari kalau semua kuku di jari tangan wanita itu udah nggak ada, Hyun Min mulai ketakutan. Apalagi saat wanita itu menjatuhkan kopernya dan membukanya. Wanita itu mengeluarkan seperangkat benda-benda tajam dari dalam kopernya. Sementara itu di toko lampu, kita melihat Wonyong berubah menjadi tua dong. Kembali ke Hyunju, dia pulang ke rumahnya dan berpapasan dengan wanita itu yang sedang membawa kopernya keluar dari rumah Hyun Min. Hyunju menyapa wanita itu dan masuk ke dalam rumahnya. Sementara wanita itu terdiam lalu melihat ke arah Hyunju. Dari dalam koper wanita itu terlihat ada darah yang menetes. Adegan berpindah kepada seorang wanita bernama Sunhae. Sunhae sedang melihat-lihat sebuah rumah dan tertarik untuk pindah ke rumah itu. Namun penyewa mengatakan kalau ada satu kamar yang perlu diperbaiki, sehingga dia mengunci kamar tersebut. Meskipun Sunhae nggak terlalu senang dengan keadaan tersebut, dia akhirnya menerima juga, karena deposit untuk rumah itu murah. Malam pun tiba, ketika Sunhae sedang membaca buku, tiba-tiba lampu mati. Sunhae tidak ketakutan, dia mencoba memeriksa saklar lampu, dan memaklumi keadaan. Dengan berpikir ini terjadi karena rumah yang disewanya memang sebuah rumah tua. Kembali ke rumah sakit, dokter pun mendatangi ICU dan memeriksa para pasien. Suster kepala menyarankan agar dokter menemui wali para pasien ICU yang sudah menunggu di luar ruang ICU.
Dokter pun menemui para wali pasien dan berkata kalau rumah sakit sudah berusaha sebaik mungkin. Dan sekarang hanya menunggu tekad dari pasiennya sendiri aja untuk sembuh. Salah satu ajuma nggak terima dengan pernyataan dokter itu dan mulai menangis. Keesokan malamnya di rumah Sunhee, lampu rumahnya pun kembali padam. Tapi Sunhee bingung karena kamar yang awalnya terkunci malahan terlihat bersinar dan bahkan tidak terkunci. Sunhee lalu masuk ke dalam kamar itu. Ternyata kamar itu kosong dan hanya ada satu lampu yang menyala dengan terang. Sunhee mematikan lampu tersebut dan melihat seorang siswa bernama Jiwoong sedang berjalan di gang gelap depan rumah Sunhee. Sunhee mencoba untuk menanyakan kepada Jiwoong, kenapa Jiwoong bernyanyi setiap kali melewati gang tersebut. Tapi Jiwoong malahan ketakutan dan ngibrit lari. Hal ini tentu membuat Sunhee bingung. Sementara itu, Hyunju dalam perjalanan ke rumah dari sekolah. Dia harus melewati gang gelap itu lagi untuk ke toko lampu untuk membelikan pesanan ibunya. Dengan menggunakan senter dari Wonyoung, Hyunju memberanikan diri memasuki gang tersebut. Di tengah jalan, Hyunju bertemu dengan wanita, memakai heels berwarna merah dan berambut panjang. Hyunju memayungi wanita tersebut karena wanita itu tidak memakai payung saat hujan. Namun tiba-tiba, wanita itu berubah menjadi sangat tinggi dengan tampang yang seram. Hyunju tentu terkejut dan sangat ketakutan. Dia berteriak dan terus berlari. Wonyoung mendengar teriakan Hyunju bergegas keluar dari toko lampunya dan bertemu dengan Hyunju. Hyunju dengan ketakutan menunjukkan si wanita raksasa kepada Wonyoung. Melihat itu, Wonyoung langsung menyuruh Hyunju pulang ke rumahnya. Setelah Hyunju pergi dari sana, Wonyoung membuka kacamata hitamnya yang membuat wanita raksasa itu membalikan badannya dan berubah kembali ke wujud awal. Di kelas, Utum ditinggal sendirian sama teman-temannya saat tadi dia tidur di mejanya. Sekarang, Utum yang sudah terbangun dan bersiap untuk pulang, namun tiba-tiba dia melihat ada seorang siswi duduk di bangku yang kosong. Jiwoong lalu bertemu dengan wanita di awal episode yang bernama Jiyoung. Jiwoong kemudian memayungi Jiyoung dan karena ketakutan, Jiwoong meminta tolong kepada Jiyoung untuk menemani Jiwoong ke toko lampu. Jiyoung pun setuju. Sedangkan Sunhee dalam keadaan rumahnya yang masih mati lampu, dia malahan mandi keramas dong. Setelah selesai mandi, dia melihat kok banyak banget rambut di saluran pembuangan air. Ketakutanlah Sunhee, karena rambut Sunhee itu kan pendek, nggak mungkin rontok segitunya. Sunhee lalu menyalakan senter dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, lampu di kamar yang dikunci nyala sendiri lagi. Di luar rumah Sunhee, ada Jiwoong dan Jiyoung yang sedang berjalan menuju ke toko lampu. Di sana, Jiwoong menceritakan ke Jiyoung kalau gang di daerah ini tuh selalu gelap. Tapi sekarang di rumah itu yang adalah rumah Sunhee menyala lampu. Jiwoong berpikir ada yang pindah. Jiwoong menambahkan kalau tadi dia melihat Sunhee. Tapi Jiwoong juga melihat ada hantu berambut panjang berdiri tepat di belakang Sunhee. Makanya Jiwoong tadi lari ngibrit. Di dalam rumah, Sunhee akhirnya menyadari nih kalau rumah yang dia tinggali berhantu. Di sisi lain, Jiyoung malahan ingin masuk ke dalam rumah Sunhee. Jiwoong yang mendengarnya langsung menarik Jiyoung dan mengajaknya untuk pergi. Tapi Jiwoong terkejut karena melihat jari-jari Jiyoung. Namun ternyata, ada yang aneh juga dengan kaki Jiwoong. Salah satu kakinya bengkok dan terlihat tidak normal. Jiwoong kebingungan melihat kakinya yang bengkok dan mulai ketakutan dan mencoba untuk pergi dari sana. Jiyoung memperingatkan kalau mereka tidak akan bisa keluar dari gang itu. Setelah mengetahui kalau rumah ini tinggalinya berhantu, Sunhee berusaha sekuat mungkin untuk kabur dari rumah tersebut. Dia bahkan mengambil palu untuk memecahkan pintu kaca rumahnya, karena pintu rumahnya nggak bisa dibuka sama sekali. Begitu juga dengan Jiwoong. Dia berlari demikian rupa untuk keluar dari gang itu. Tapi dia tetap kembali ke titik yang sama. Baik Sunhee dan Jiwoong sama-sama tidak bisa pergi dari tempat itu. Sedangkan Jiyoung akhirnya sampai di toko lampu sambil membawa kopernya itu. Jiyoung kemudian melihat-lihat toko lampu tersebut. Wonyoung yang melihat Jiyoung kemudian bertanya, apa yang bisa Wonyoung bantu? Adegan lalu berpindah kepada seorang pria yang memakai jas hujan, memasuki toko lampu dan berkata kalau dia ingin menanyakan sesuatu. Pria itu mengaku dia dari kepolisian. Dia adalah detektif Sung-sik. Kali ini kita melihat seorang wanita di dalam rumahnya. Dia mendengar ketukan pintu dan mulai ketakutan, bahkan melempar barang-barang dan menjerit-jerit. Gak beberapa lama kemudian, wanita itu membuka pintu rumahnya. Wanita itu melihat seperti ada kebakaran dan tiba-tiba ada sebuah bayangan yang membuat wanita itu terlempar keluar jendela rumahnya. Wanita itu pun tewas. Dan tepat di jendela rumahnya, tampak sesosok bayangan hitam. Adegan kemudian berubah ke kesunyian malam di stasiun bus, di mana detektif Sung-sik meminta kerjasama seorang supir bus untuk menangkap seseorang di dalam bus tersebut. Ketika semua penumpang diminta turun dari bus, seorang pria yang tampak ketakutan tetap bersembunyi di dalam bus itu. Sung-sik lalu menyebutkan kalau baru-baru ini seorang wanita tewas di apartemennya karena sesak napas. Dan juga terjadi kebakaran di apartemen itu.
Sungsik mengklaim kalau pria itulah si pelaku. Tapi si pria itu tidak menjawab dan malahan tampak ketakutan. Ternyata si pria melihat sesosok wanita di dalam bus itu. Akhirnya, seluruh tim polisi datang dan mereka berhasil menangkap pria tersebut. Keesokan paginya di kantor polisi, rekan Sungsik bertanya, apakah kasus kebakaran di sebuah villa sudah selesai? Sungsik mengatakan, kalau pria ditangkapnya semalam di stasiun bus sudah mengakui semuanya. Pria itu menguntit si wanita dan karena wanita itu menolak, pria tersebut malahan membakar rumah wanita itu. Malam harinya, Sungsik mendatangi TKP tempat seorang pria lansia meninggal. Laporan menyatakan kalau pria itu meninggal karena stroke, tapi Sungsik dan timnya tetap ditugaskan untuk menyelidiki TKP. Detektif lain mengatakan kalau pria lansia ini tinggal sendirian. Istrinya sudah meninggal dan semua anak-anaknya tinggal di luar negeri. Sungsik lalu memeriksa ponsel pria lansia itu. Di ponsel itu ditemukan kalau sebelum meninggal, pria lansia menelepon anak dan cucunya. Sungsik jadi curiga. Harusnya kan meninggal karena stroke itu tiba-tiba. Tapi kok pria lansia ini seperti sudah siap untuk meninggal gitu. Sampai udah teleponin cucu dan anaknya. Sungsik berpikir kalau kematian mendadak pria lansia ini masih meninggalkan teka-teki. Keesokan harinya di kantor polisi, Junior Sungsik mengatakan kalau atasan mereka tidak menyarankan si pria lansia diotopsi. Karena kondisi dan rekam medis pria lansia sudah jelas. Pihak keluarga pria lansia juga nggak setuju pria lansia diotopsi. Jasad pria lansia juga sudah diberikan kepada keluarganya. Jadi kasus kematian pria lansia harus ditutup. Tapi sepertinya Sungsik masih curiga tentang kematian pria lansia itu. Jadi dia mulai mengunjungi beberapa restoran yang menjual jajangmyeon di sekitaran rumah pria lansia. Karena Sungsik menyadari dari TKP kemarin kalau pria lansia makan jajangmyeon sebelum meninggal. Sungsik mencari lebih dari 5 restoran jajangmyeon hari itu. Dan pada malam hari, Sungsik mengunjungi satu restoran jajangmyeon lagi. Di sana, Sungsik memesan satu jajangmyeon dan memperhatikan barang-barang di restoran tersebut yang tersusun sangat rapi. Sungsik lalu bertanya, bagaimana pelanggan memesan jajangmyeon dari restoran ini? Restoran ini bahkan nggak ada di aplikasi. Sang pemilik restoran mengungkapkan kalau para pelanggan mencari cara mereka sendiri untuk memesan makanan. Sungsik lalu berkata, tapi pesanan makanan si pria lansia diantar tanpa pria lansia itu membuat pesanan. Terus restoran ini jauh loh dari rumah si pria lansia. Si pemilik restoran menjawab, iya bener jauh, jajangmyeonnya aja jadi lembek nanti. Mendengar jawaban si pemilik restoran, Sungsik berkata, saya nggak bilang makanan yang tadi saya bicarakan itu jajangmyeon loh. Sungsik menambahkan, saya sih masih curiga banget sama kematian pria lansia. Karena sepertinya kematiannya tidak wajar untuk seseorang yang meninggal karena sakit. Sungsik beranggapan, mungkin aja saat pria lansia itu tewas, seseorang mampir ke rumahnya. Sungsik beranggapan begitu karena di mulut pria lansia itu ada saus jajangmyeon. Sungsik langsung menyudutkan pemilik restoran dengan bertanya, kau kan pelakunya? Pemilik restoran yang mendengar itu langsung menghampiri Sungsik dan menyatakan rasa tersinggungnya atas ocehan Sungsik. Sungsik hanya tersenyum dan pergi dari sana. 1 bulan kemudian, kita melihat seorang wanita berlari ketakutan di koridor jalan karena seorang pengemudi motor yang mengejarnya. Namun tiba-tiba, Sungsik melompat ke arah motor tersebut, sehingga pengemudi motor terjatuh. Sungsik memukulinya dan membuka helmnya. Ternyata itu adalah pemilik restoran jajangmyeon. Sambil menangkap pemilik restoran, Sungsik bertanya kepada wanita yang dikejar oleh pemilik restoran itu. Sungsik menanyakan keadaan wanita itu. Pemilik restoran kebingungan dan bertanya, Sungsik, kok bisa melihat wanita itu? Wanita itu pun berdiri dan memperlihatkan dirinya. Sungsik yang melihat wanita itu jadi ingat tentang foto-foto dari kasus sebelumnya. Ternyata itu adalah wanita yang tewas terjatuh dari jendela rumahnya. Sungsik dengan kebingungan berkata, loh, bukannya kamu sudah mati? Pemilik restoran berkata, betul, dia udah mati. Wanita itu seharusnya nggak ada di sini lagi. Pemilik restoran berusaha membebaskan diri dari Sungsik untuk mengejar wanita itu. Tapi Sungsik terus menahannya. Sampai sebuah mobil ada di depan mereka. Ketika itu, Sungsik melihat mata pemilik restoran. Dan dengan kebingungan bertanya, ada apa dengan mata si pemilik restoran? Kembali ke waktu sekarang, Sungsik mendatangi toko lampu Wonyong dan bertanya mengenai ciri-ciri pemilik restoran. Karena Sungsik melihatnya melarikan diri ke arah sini. Tapi sebelum Wonyong menjawab, Sungsik melihat Jiong yang sedang mau keluar dari toko lampu. Sungsik menghentikannya karena melihat ada tetesan darah di lantai toko lampu itu. Jiong berdalih dengan mengatakan itu adalah darah menstruasinya. Mendengar itu, Sungsik memberikan jas hujannya kepada Jiong. Dan Jiong pun pergi meninggalkan toko lampu. Wonyong lalu bertanya kepada Sungsik, bagaimana Sungsik bisa sampai ke tempat ini. Kita kemudian melihat seorang asisten pengurus mayat di rumah duka ketakutan mendengar suara-suara yang keluar dari mayat seorang wanita. Ketika asisten itu memberitahu kepada kepala pengurus mayat, dia menjelaskan kalau itu adalah bunyi gas dari mendiang.
Kepala pengurus mayat meminta asistennya itu untuk meminta maaf kepada mendiang karena tidak menghormati mendiang dan meminta asistennya itu untuk beristirahat sejenak. Kepala pengurus mayat kemudian mengambil alih proses pembersihan. Dan saat melakukannya, dia mengobrol dengan wanita yang sudah meninggal itu. Wanita itu mulai bersedih karena memikirkan kematiannya dan tidak bisa menerima kalau dirinya meninggal secepat ini. Kepala pengurus mayat menghiburnya, meminta wanita itu melupakan dan merelakan semuanya, menjanjikan kalau wanita itu akan pergi ke tempat yang lebih baik. Sementara itu, ketika Yongji berada di dalam lift, seorang pria yang basah kuyup dari ujung kepala sampai ke ujung kaki mengikutinya. Pria itu berkata kalau dia mau ke lantai 8. Itu adalah bangsal ICU tempat Yongji bekerja. Pria itu kemudian bertanya, apakah pasien dari kecelakaan itu punya peluang untuk pulih? Yongji menjawab bahwa itu semua tentang keinginan pasien untuk hidup. Pria itu kemudian mulai menangis setelah mendengar jawaban Yongji. Tapi tangisannya malah membuat lift jadi kebanjiran. Yongji yang mengalami hal ini tentu terkejut dan ketakutan. Yongji terus-menerus meminta tolong sementara air terus memenuhi lift. Tapi tiba-tiba pintu lift pun terbuka, dan Yongji ternyata baik-baik saja. Dia pun kebingungan dan segera keluar dari lift itu. Kembali ke toko lampu. Sung-sik menanyakan kembali tentang ciri-ciri pemilik restoran. Tapi Won-young menjawab kalau dirinya nggak pernah melihat pria dengan ciri-ciri seperti itu. Mendengar jawaban Won-young, Sung-sik pun pergi. Tapi Won-young menghentikannya dengan alasan di luar masih hujan. Dan bisa jadi orang yang Sung-sik cari akan mengunjungi toko lampu itu. Karena di daerah itu hanya toko lampu yang masih buka. Yongji kemudian berbicara dengan pasien alkoholik di ICU. Pasien itu udah sadar dan akan dipindahkan ke bangsa lain. Di sana, Yongji menceritakan kalau dia pernah mengalami kecelakaan, lalu koma selama beberapa waktu. Dan setelah pulih, Yongji mengalami efek samping, yaitu bisa melihat sosok itulah. Si pria peminum tanya, siapa yang Yongji lihat? Yongji jawab, sosok yang kamu lihat. Aku juga lihat sebelumnya. Ternyata si pria peminum itu juga mengalaminya. Yongji berkata, karena pria peminum juga sekarang bisa melihat hal-hal seperti itu, Yongji menyarankan agar dia berhati-hati mulai dari sekarang. Saat sampai di apartemen, Hyunju bertemu dengan seorang pria yang sedang mencari anjing yang menggonggong. Hyunju kemudian menyalakan senternya. Hyunju terkejut melihat pria itu seperti beku. Tertumpuk salju di sekujur tubuhnya, padahal hari itu nggak bersalju. Hyunju langsung tahu kalau pria itu adalah orang asing yang dimaksud oleh Won-young. Jadi Hyunju mengikuti saran Won-young dan berbicara kepadanya seperti orang biasa, lalu pergi. Kembali ke rumah sakit, terungkap bahwa 6 orang yang sekarang sedang berada di ICU tempat Yongji menjadi perawat adalah orang-orang yang selama ini diceritakan. Orang-orang itu adalah detektif Sung-sik, pria dari bus yang bernama Hyunmin, penulis dari rumah aneh bernama Sun-hye, siswa yang bernyanyi di gang untuk mengusir rasa takutnya bernama Ji-woong, pria yang hampir mati kedinginan yang bertemu dengan Hyunju, dan pria yang dikubur hidup-hidup karena berutang uang kepada orang lain. Tapi di manakah Ji-young? Dan wanita yang mengenakan sepatu hak merah? Ketika Hyunju sampai di rumahnya, semua lampu mati, dan ada banyak bola lampu di tempat sampah. Hyunju menemui ibunya dan meminta maaf kalau hari ini Hyunju nggak bisa membelikan bola lampu yang baru. Karena Hyunju terus bertemu dengan orang-orang aneh. Hyunju kemudian memeluk ibunya. Terungkap kalau ibu Hyunju sudah meninggal, sahabat nonton. Wanita yang diurus oleh kepala pengurus mayat adalah ibu Hyunju. Hyunju juga mengatakan kalau ibunya berbau bunga. Ini karena jasad ibu Hyunju memang dikelilingi bunga dalam peti mati di kamar mayat. Kita sekarang melihat Hyunmin yang lagi ada di kereta metro nih, sahabat nonton. Dia lagi chattingan sama pacarnya. Hyunmin memberitahu pacarnya kalau dia lagi menuju ke rumah pacarnya itu. Hyunmin udah menyiapkan sebuah buket bunga dan kado untuk ulang tahun pacarnya itu, beserta dengan cincin. Sepertinya Hyunmin mau ngelamar sang kekasih nih. Tapi terungkaplah kalau pacar Hyunmin itu Ji-young. Astaga. Gak sampai di sana, ibu Hyunmin juga ternyata pernah mendatangi Ji-young dan menulis di sebuah kertas meminta agar Ji-young putus sama Hyunmin. Ibu Hyunmin menulis di kertas karena Ji-young adalah seorang tunarungu. Di tempat lain, Sun-hye dan Haewon sedang melihat-lihat sebuah apartemen untuk mereka sewa bareng. Entah apa hubungan mereka, tapi mereka berdua menggunakan heels kembar berwarna merah. Sementara itu, Ibu Hyunju menjemput Hyunju dari tempat kursusnya, dan mereka berjalan pulang. Sedangkan seorang pengemudi sebuah bus bernama Supir Oh melaporkan kalau dirinya mendengar suara berderit pada ban. Menurut Supir Oh, penyebabnya adalah kampas rem. Supir Oh juga memberitahu kalau masih ada penumpang akhir di bus itu. Supir Oh meminta bus cadangan, tapi sepertinya nggak tersedia. Maka karena itu, bus Supir Oh tetap beroperasi malam itu. Di sisi lain, Hyunmin udah turun dari kereta metro. Tapi buket bunga dan kado untuk Ji-young ketinggalan di kereta dong. Tapi ya, Hyunmin nggak bisa balik lagi. Secara keretanya pasti udah pergi. Hyunmin lalu menaiki bus Supir Oh untuk lanjut ke rumah Ji-young. Di perhentian berikutnya, Ji-woong siswa SMA naik ke bus yang sama. Kembali ke Sun-hye dan Haewon.
Ternyata mereka berdua itu adalah pasangan lesbongan nih sahabat nonton. Itu loh hubungan cewek sama cewek. Hewon menegaskan kalau hubungan mereka akan sulit, karena orang akan memperhatikan dan gosipin mereka. Mendengar omongan Hewon, Sunhae jadi marah. Sunhae nggak mau terus menyembunyikan hubungan mereka. Setelah itu, Sunhae dan Hewon menaiki bus supir Oh, dalam keadaan saling diam-diaman lah gitu. Gak sampai di sana, di penelitian selanjutnya, Hyunju dan ibunya juga naik ke bus supir Oh. Setelah semua orang ini naik ke dalam bus itu akhirnya mengalami kecelakaan mengerikan di tengah hujan lebat, di mana bus tergelincir jatuh dari jembatan ke dalam sungai. Nah, Jiyoung yang saat itu sedang jalan-jalan di tepi sungai, menyaksikan kecelakaan tersebut. Jiyoung punya firasat kalau Hyumin ada di dalam bus itu, dan mencoba menelepon operator darurat. Tapi karena Jiyoung nggak bisa berbicara, jadinya operator darurat gagal menerima pesan dari Jiyoung. Jiyoung yang frustasi bergegas berlari ke tempat kejadian tragedi bus jatuh itu. Semua orang akhirnya dibawa ke rumah sakit tempat Yongji bekerja, dan Jiyoung mengikuti sampai ke rumah sakit itu. Jiyoung berharap bisa menemukan Hyunmin. Wali korban lainnya juga pada nunggu di sana untuk mendapatkan kabar dari rumah sakit. Sementara itu, para polisi mendatangi orang tua Hyunmin untuk menyerahkan ponsel Hyunmin yang ditemukan di dalam bus. Pada saat yang sama, Jiyoung yang sedang duduk di luar rumah sakit menelepon ponsel Hyunmin. Saat melihat telepon dari Jiyoung, ibu Hyunmin malahan mengirim pesan kepada Jiyoung, mengatakan kalau Hyunmin sudah meninggal. Padahal Hyunmin kan masih koma. Ayah Hyunmin menasihati istrinya agar istrinya itu nggak berbohong kepada Jiyoung mengenai kondisi Hyunmin. Tapi ibu Hyunmin tetap aja ngekeh nggak merestui Jiyoung dan Hyunmin, karena Jiyoung adalah seorang tunarungu. Sementara itu, Jiyoung yang langsung dilanda kesedihan memutuskan untuk bundir dengan cara menggantung dirinya. Sebelum melakukan itu, Jiyoung menulis pesan ke ponsel Hyunmin, mengatakan kalau dia akan menyusul Hyunmin. Ayah Hyunmin yang membaca pesan Jiyoung langsung kaget dan cepat-cepat menulis pesan balasan dengan mengatakan yang sebenarnya. Sayangnya, sudah terlambat bagi Jiyoung. Dan saat pesan-pesan dari Hyunmin membanjiri ponsel Jiyoung, Jiyoung berjuang untuk melepaskan tali yang melilit lehernya. Tapi Jiyoung tidak dapat melakukannya. Karena usahanya itulah, kuku di jari Jiyoung lepas semuanya. Kita kemudian dibawa ke kilas balik saat bunga bermekaran. Ketika itulah Jiyoung menunggu seseorang. Dan orang itu adalah Hyunmin. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dan harmonis. Walaupun Jiyoung adalah seorang tunarungu, tapi Hyunmin memperlakukannya dengan tulus. Lalu kita melihat Jiyoung yang sudah meninggal duduk sendirian di bangku halte bus. Dia juga menyadari kalau dirinya sekarang bisa berbicara. Jiyoung menyebutkan nama Hyunmin dan mengatakan kalau dirinya juga sangat merindukan Hyunmin. Sementara itu di rumah Jiyoung kedatangan dua pria dari jasa pembersihan barang-barang orang yang sudah meninggal. Salah satu dari orang tersebut merasakan kalau Jiyoung sepertinya masih ada di rumah itu, sehingga mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. Di kamar mayat, asisten pembersih mayat melaporkan ke atasannya kalau pintu lemari pendingin tempat mereka menaruh jasad Jiyoung nggak bisa dibuka. Padahal jasad Jiyoung mau dibersihin saat itu. Namun atasannya mengatakan kalau sepertinya Jiyoung masih punya kebencian dan memberitahu asistennya untuk menunggu. Kembali ke toko lampu, detektif Sung-sik setuju untuk berteduh dulu di toko lampu milik Won-young. Dan Won-young menyuguhkan minuman untuk Sung-sik. Mereka mengobrol tentang bagaimana dulu Won-young memiliki seorang putri. Sung-sik juga mengatakan kalau dulu istrinya pernah mengandung, tapi keguguran. Setelah itu, Sung-sik pun pergi dari toko lampu. Sung-sik lalu pergi ke sekolah tempat Hyunju bersekolah. Di kelas Hyunju, Sung-sik melihat nama para murid di lemari loker mereka. Nama-nama itu seperti nama panggilan untuk bayi yang belum lahir. Jadi di Korea, bayi yang masih ada dalam kandungan biasanya diberi nama janin. Dan setelah bayi itu dilahirkan, orang tuanya baru akan menamai bayi tersebut dengan marga dan nama yang jelas. Saat melihat seluruh nama murid di loker kelas itu, Sung-sik jadi ingat saat dulu istrinya memberitahu Sung-sik kalau dia sudah hamil 4 bulan, tapi perutnya tidak membesar. Orang menyebutnya dengan aborsi yang tertunda. Kembali ke saat ini, Sung-sik tampaknya sedang berusaha untuk menerima kenyataan tentang kehilangan bayinya itu. Sementara itu, Hyunju dan Hyunmin bertemu satu sama lain di dalam lift, karena mereka tampaknya tinggal di kompleks apartemen yang sama. Saat sedang di depan unit apartemen masing-masing, Hyunmin bertanya, apakah Hyunju pernah melihat Hyunmin? Hyunmin bingung, kapan dia pindah ke apartemen itu? Dan kemudian Hyunmin jatuh ke lantai dengan terbagi dua gitu loh. Hyunju tentu kaget banget lah ngeliat Hyunmin begitu. Tapi nggak sampai di sana, tiba-tiba Jiyoung muncul dan berkata kalau Hyunmin adalah prianya. Jiyoung menyuruh Hyunju pergi, dan Jiyoung langsung membuka kopernya, lalu memasukkan Hyunmin ke dalam kopernya itu. Hyunju melihat seluruh aksi Jiyoung dan mulai ketakutan. Tapi Bu Hyunju menutup mulut Hyunju agar tidak berteriak. Jiyoung kemudian berdiri di depan unit apartemen Hyunju, lalu bertanya, kalian berdua ingat satu sama lain? Kita sama, tapi kenapa aku berbeda?
Perkataan Jiong maksudnya adalah, mereka sama-sama hantu. Tapi kok kenapa Hyunmin tidak mengingat Jiong? Sementara Ibu Hyunju dan Hyunju masih mengingat satu sama lainnya. Di rumah sakit, Yongji melihat Jiong menangis terseduh-seduh di sebelah ranjang Hyunmin. Yongji menghampiri Jiong dan mengatakan kalau tidak ada yang bisa dilakukan oleh pihak rumah sakit. Sekarang tergantung dari tekad para pasien. Walaupun Yongji nggak tahu juga dari mana tekad itu bisa muncul, secara pasiennya juga lagi koma. Namun mungkin tekad itu nggak hanya berasal dari pasien sendiri. Bisa jadi tekad itu datang dari mereka, yang mengharapkan pasien tersebut untuk pulih. Kita kemudian melihat bagaimana Jiong terus menjahit di bagian di mana Hyunmin terluka. Sementara itu, Sunhae membuka pintu kamar misterius di rumah barunya dan menatap lampu yang berkedip-kedip di ruangan itu, sambil mengingat kembali pertengkaran terakhirnya dengan Hyewon sebelum kecelakaan itu terjadi. Sunhae juga mendengar bagaimana dokter mengatakan kalau saat kecelakaan bus terjadi, Hyewon memeluk erat Sunhae demi menyelamatkan Sunhae. Sunhae jadi menyadari apa yang telah terjadi dan menangis dengan sedihnya sembari memanggil nama Hyewon. Kita lalu kembali ke Sungsik saat dia mencoba menyalakan korek api untuk merokok. Sungsik juga mulai menyadari kalau dia sepertinya sedang tidak berada di dunia manusia. Karena sewaktu di dunia manusia, Sungsik itu nggak pernah bisa menyalakan korek apinya itu. Sungsik lalu kembali ke toko lampu untuk menemui Wonyong dan mengatakan bahwa tempat ini berbeda, di mana malam hari tidak pernah berakhir. Sungsik bertanya ke Wonyong, tempat apa ini? Wonyong menjawab, aku juga menanyakan hal yang sama, sembari membuka kacamata hitamnya dan memperlihatkan matanya yang berubah seperti mata kucing. Setelah Wonyong memperlihatkan mata kucingnya, Wonyong menceritakan sebuah kisah, yaitu kisahnya sendiri, di mana saat itu terjadi gempa bumi. Wonyong dan putrinya yang masih kecil berada di sana. Wonyong berusaha untuk menyelamatkan putrinya yang terjepit di dalam reruntuhan. Tapi sayangnya Wonyong nggak berhasil. Karena tidak dapat menolong putrinya, Wonyong kemudian merangkak keluar dari reruntuhan. Dia meninggalkan putrinya dengan berjanji akan segera memanggil bantuan untuk menolong putrinya itu. Kita kemudian melihat Wonyong berjalan terhuyung-huyung di gang sekitar lingkungan toko lampu, dan akhirnya masuk ke dalam toko lampu yang terang benderang. Ketika itu, ada seorang wanita yang menjadi penjaga toko lampu tersebut. Wonyong memohon kepada wanita itu untuk membantu putrinya. Tapi wanita itu berkata kalau tidak ada yang bisa dilakukan untuk menolong putri Wonyong. Mendengar itu, Wonyong jadi marah dan hendak menghancurkan salah satu lampu di toko itu. Tapi hal itu tentu langsung dihentikan oleh wanita pemilik toko lampu dengan kekuatannya. Wanita penjaga mengatakan kalau lampu putri Wonyong juga ada di toko lampu tersebut. Wonyong jadi menyadari kalau sepertinya hanya dia yang tewas dalam gempa bumi itu, dan putrinya masih hidup sendirian di bawah reruntuhan. Mengetahui hal ini, Wonyong jadi menangis terseduh-seduh, meratapi kehilangan yang begitu besar. Wonyong bertanya, kenapa dia jadi seperti ini? Wanita itu menjawab, agar Wonyong menerima kenyataan. Wonyong meminta lampu putrinya kepada wanita itu, tapi wanita itu berkata kalau putri Wonyong harus menemukannya atas kehendaknya sendiri. Wonyong bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk membantu putrinya, karena Wonyong bisa melakukan apa saja demi putrinya. Mendengar itu, wanita tersebut mengajak Wonyong untuk membuat kesepakatan dengannya. Kembali ke masa kini, di mana detektif Sungsik mengajukan pertanyaan lain. Apakah dirinya masih hidup? Wonyong menjawab kalau Sungsik masih hidup. Sungsik bingung, kalau dirinya masih hidup kenapa dia berkeliaran di lingkungan toko lampu itu? Sebenarnya, tempat apa ini? Namun jawaban Wonyong tuh gak jelas. Jadinya membuat Sungsik merasa frustasi dan kesal. Setelah beberapa kali bertanya dengan pertanyaan yang sama, akhirnya Wonyong mengatakan kepada Sungsik bahwa ia berada di alam baka. Kemudian kita melihat Byongjin sedang mengejar seekor anjing yang terus menggonggong dan membuat Byongjin jadi nggak bisa tidur di malam hari. Di rumah sakit, Yongji memberikan arahan kepada perawat baru di ICU tentang apa yang harus dilakukan. Byongjin terus mengejar anjing itu yang terus berlari sampai masuk ke dalam gang. Yongji memberitahu tentang pasien pertama yang tiba di ICU. Yongji berkata kalau pasien ini bukanlah pasien kecelakaan bus, tapi kecelakaan lalu lintas. Ternyata pasien yang Yongji bicarakan adalah Byongjin. Byongjin tersesat di pegunungan dan tersandung. Byongjin mengalami hipotermia saat hujan turun. Dan karena dihangatkan anjing penyelamat, tanda-tanda vital Byongjin terjaga. Berarti anjing yang selama ini Byongjin cari-cari karena menggonggong terus, ternyata adalah penyelamat Byongjin di saat dirinya sekarat saat di hutan. Anjing itu bahkan terus berada di sisi Byongjin, bahkan di tengah hujan dingin sekalipun. Kita kemudian melihat Byongjin akhirnya mendapatkan anjing itu. Byongjin terkejut karena melihat anjing itu terluka di bagian perutnya. Byongjin jadi tersadar kalau anjing itulah yang telah menolongnya. Bahkan sampai anjing itu terluka dan tidak selamat karena menolong dirinya. Kembali ke Yongji.
Pasien berikut yang diperkenalkan adalah Hyunju. Yongji menjelaskan kalau Hyunju tidak terluka luar. Itu karena Ibu Hyunju melindungi Hyunju dengan sekuat tenaga ketika kecelakaan bus terjadi. Ibu Hyunju meninggal karena hal itu, tapi Hyunju hidup. Hanya saja, Hyunju masih berada di ICU dan belum siuman. Sementara itu, supir Oh yang berada di gang menemukan Jiwoong, si siswa SMA yang menaiki busnya. Sopir Oh mengajak Jiwoong untuk pergi dari gang itu. Tapi Jiwoong dengan pesimis berkata kalau dia terus-menerus muter-muter aja di gang itu dan nggak bisa keluar. Mendengar itu, sopir Oh berjanji untuk mengeluarkan Jiwoong dari gang tak berakhir ini. Sopir Oh bahkan menawarkan punggungnya untuk menggendong Jiwoong. Kembali ke toko lampu. Sungsik yang mendengar jawaban Wonyong berkata kalau dirinya nggak percaya sekarang dia berada di alam baka. Wonyong lalu kemudian membahas tentang anak Sungsik dan mulai menyebutkan nama-nama janin yang berada di alam baka. Mendengar nama bayinya disebut, Sungsik langsung menangis terseduh-seduh. Wonyong kemudian menjelaskan kepada Sungsik bahwa mereka yang ingin kembali tidak dapat menjalin hubungan apapun di alam ini karena mereka terjebak antara waktu dan ruang. Sungsik pun menceritakan kepadanya bagaimana ia terus-menerus berakhir di toko lampu setelah mengikuti suara pengemudi skuter yang adalah penjual jajangmyeon. Wonyong kemudian berkata, "Sekarang pergi dan temuilah orang itu. Ikutilah cahaya yang sudah kau temukan. Cahaya itu adalah korek apinya." Sementara itu di rumah sakit, Sungsik akhirnya sadar kembali. Kemudian anjing penyelamat membawa Byongjin ke toko lampu. Saat itulah Byongjin menemukan cahayanya di sebuah lampu. Byongjin memegang lampu tersebut. Sopir Oh juga akhirnya membawa Jiwoong ke toko lampu. Sopir Oh mendorong Jiwoong untuk menemukan cahayanya di dalam toko lampu itu. Hanya dengan begitu, Jiwoong bisa keluar dari gang ini. Sebelum mereka berpisah, sopir Oh kemudian mengatakan permintaan maaf yang tulus kepada Jiwoong. Ketika di dalam toko lampu, Wonyong menanyakan apa yang Jiwoong butuhkan. Jiwoong menjawab dia butuh cahaya. Melihat Jiwoong yang putus asa, Wonyong mengarahkan pandangannya kepada sebuah lampu. Itu adalah lampu Jiwoong. Jiwoong pun mendatangi lampu tersebut dan memegangnya. Wonyong lalu mengatakan salam perpisahannya kepada Jiwoong. Sekarang kita kembali ke 5 tahun yang lalu, ketika Yongji berada di rumah sakit. Setelah beberapa lama tersadar dari koma, Yongji memberitahu kepala perawat bagaimana ia merasa telah menghabiskan waktu yang lama ketika dirinya koma. Di masa sekarang, para perawat terkejut ketika pasien terlama di ICU akhirnya bisa sadar kembali. Sementara Jiyoung terus-menerus berusaha menyelamatkan Hyunmin dengan menjahitnya di bagian Hyunmin terluka. Frustasi karena Hyunmin tidak mengingatnya, Jiyoung masuk ke dalam bus dan bertanya apakah Hyunmin masih belum juga mengingat Jiyoung. Jiyoung bertanya, apakah Hyunmin sebenarnya pernah mencintai dirinya? Awalnya Hyunmin bingung dengan tingkah laku Jiyoung. Jiyoung lalu membuka baju Hyunmin dan menunjukkan luka-lukanya, memohon kepada Hyunmin untuk mengingat semuanya. Akhirnya, Hyunmin menangis dan meminta maaf kepada Jiyoung karena tidak mengingatnya selama ini. Pada saat yang sama, kepala kamar mayat dan asistennya memutuskan untuk mendobrak pintu lemari pendingin tempat Jiyoung ditaruh. Karena udah waktunya bagi mereka untuk mempersiapkan jasad Jiyoung. Kembali ke Hyunmin dan Jiyoung, Jiyoung meminta agar Hyunmin gak usah menangis. Dan meminta Hyunmin untuk pergi ke toko lampu untuk mencari cahaya milik Hyunmin. Hyunmin harus punya tekad untuk mencari cahayanya sendiri. Sementara itu, supir Oh pergi mencari Sunhae di rumahnya yang terkunci. Karena sebelumnya, Jiyoung memberitahu supir Oh kalau ada wanita di rumah itu yang terkunci dan nggak bisa keluar. Pada saat itu, supir Oh bertemu dengan Haewon yang telah meninggal. Supir Oh meminta maaf dengan tulus kepada Haewon atas kecelakaan bus itu. Supir Oh mengatakan kalau dia akan menemukan semua orang yang masih hidup dan membawa mereka ke toko lampu. Haewon setuju dengan ide supir Oh dan memerintahkannya untuk mencari Hyunju di apartemen Somang. Karena sebelumnya, Haewon pernah bertemu dengan Hyunju kan di gang. Dari sanalah Haewon tahu kalau Hyunju tinggal di apartemen Somang. Sementara itu, Ibu Hyunju pergi ke toko lampu untuk memohon kepada Wonyong agar menjemput Hyunju. Tapi Wonyong mengatakan bahwa dia tidak dapat membantu. Ibu Hyunju sangat putus asa dan melihat permen di meja Wonyong. Ibu Hyunju membuka permen itu dan memberikannya kepada mulut Wonyong. Hal ini membuat Wonyong perlahan menyadari bahwa Ibu Hyunju ternyata adalah putri Wonyong dong. Mereka pun kemudian berpelukan karena reuni itu. Ternyata, setelah membuat kesepakatan dengan wanita pemilik lampu sebelumnya, Wonyong membawakan bola lampu untuk putrinya demi menyelamatkan putrinya itu. Di apartemen, supir Oh yang seperti sudah sekarat akhirnya bertemu dengan Hyunju. Di situ, supir Oh memberitahu Hyunju semua yang telah dia lewatkan. Dan Hyunju mulai menyadari bahwa dia mungkin sudah meninggal. Supir Oh meminta maaf kalau sepertinya dia nggak bisa membawa Hyunju ke toko lampu. Tapi supir Oh mengatakan pesan Ibu Hyunju, di mana Ibu Hyunju sangat ingin Hyunju bisa hidup kembali. Hyunju lalu kembali masuk ke dalam apartemennya. Dan ketika itu, ibunya pulang membawakan cahaya lampu milik Hyunju. Tapi Hyunju menolak untuk meninggalkan ibunya. Namun Ibu Hyunju meyakinkan Hyunju untuk kembali. Dan setelah mengucapkan selamat tinggal sambil menangis,
Hyunju mengambil cahaya lampu itu dari tangan ibunya. Sementara itu, Sunhae juga akhirnya memutuskan untuk pergi ke toko lampu untuk mengambil cahaya lampunya. Tapi Sunhae memutuskan untuk tidak kembali hidup dong. Sunhae memecahkan cahaya lampu kehidupannya dan memilih untuk tinggal bersama dengan Haewon. Dengan begitu, Sunhae meninggalkan dunia ini, sahabat nonton. Gak sampai di sana, Ji-young membawa Hyunmin ke toko lampu. Mereka pun akhirnya harus berpisah dengan sedihnya. Ketika Hyunmin masuk ke toko lampu, dia berusaha untuk mencari cahaya lampunya. Dan akhirnya, Hyunmin menemukan lampunya. Meskipun Ji-young ingin Hyunmin kembali hidup, Ji-young diliputi emosi ketika akhirnya Hyunmin benar-benar pergi meninggalkannya. Menyadari bahwa dia sekarang sendirian di alam baka itu. Di rumah sakit, Yongji tampaknya mengingat saat dia dulu sempat menjelajah juga di toko lampu. Terungkap saat Yongji bertugas di ICU, dia selalu mengatakan kepada seluruh pasiennya agar mereka semua menemukan cahaya mereka sendiri. Sementara itu di toko lampu, sekarang Won-young adalah pemilik anjing penyelamat yang menyelamatkan Byung-jin. Supir Oh juga ternyata baik-baik aja di alam baka. Dia terus menjadi supir bus di alam baka. Begitu juga dengan Sunhae, dia tetap menjadi seorang penulis. Dan kali ini dia dan Haewon bisa terus menjalani hubungan mereka, di mana tidak ada orang yang akan menentangnya. Di dunia nyata, ayah Hyunju mengantarkan Hyunju ke sekolah dan berjanji akan menjemput Hyunju sepulang sekolah. Ternyata Hyunju masih mengingat tentang ibunya, toko lampu, dan seluruh peristiwa di alam baka. Hyunju malahan senang pernah sempat berada di alam itu. Sementara itu, ibu Hyunju dan Won-young nongkrong dan mengobrol bersama di toko lampu. Begitu juga dengan anjing penyelamat. Kembali ke Hyunju. Hyunju akhirnya bertemu dengan seorang siswi bernama Park Sonu. Awalnya, Hyunju nggak sadar nih kalau Sonu adalah hantu. Park Sonu memutuskan untuk mengikuti Hyunju ke dunia manusia dan memintanya menjadi temannya. Karena hanya Hyunju yang bisa melihat Park Sonu. Sementara itu, Sung-sik pergi menemui pemilik Jajangmyeon yang bernama Sang-hun. Sang-hun adalah makhluk asing juga nih, yang telah menyelamatkan Sung-sik. Jadi sebelumnya, saat keduanya sedang berkelahi, sebuah mobil datang. Ketika itulah Sang-hun menyelamatkan hidup Sung-sik. Sekarang, Sung-sik berterima kasih karenanya. Sung-sik tanya, sebenarnya apa pekerjaan Sang-hun di dunia ini? Sang-hun memberitahunya, kalau tugasnya adalah membawa arwah-arwah yang masih gentayangan di dunia ini. Sung-sik juga tanya, terus Sang-hun ngapain mendatangi pria lansia? Sang-hun menjawab, kalau pria lansia itu udah lama tinggal sendirian. Dia nggak bisa keluar karena kakinya dan kelaparan. Makanya aku datang dengan Jajangmyeon untuk terakhir kalinya sebelum pria lansia itu meninggal. Sang-hun lalu berkata, kalau sepertinya Sung-sik punya mata yang beda dari manusia lainnya. Sang-hun meminta Sung-sik untuk mengambil alih pekerjaan Sang-hun. Dan Sung-sik pun menerima pekerjaan itu. Di tempat lain, Yongji disamperin oleh pria terluka. Pria ini hantu jahat gitu. Pria itu marah kepada Yongji. Karena Yongji pernah nyuekin pria itu saat terluka. Padahal Yongji ngurusin pasien lainnya juga. Pria itu lalu ngamuk dan mulai mengejar Yongji. Saat itulah Sung-sik muncul. Itu adalah pekerjaan pertamanya. Untuk mengirim arwah pria tersebut ke alam baka. Kemudian kita beralih ke Hyunmin. Sayangnya, Hyunmin tidak bersenang-senang di dunia nyata. Dia terlihat sangat kacau. Hyunmin terus mengunjungi psikiater. Hyunmin bahkan tidak dapat mengingat bahwa dulu dia punya pacar yaitu Ji-young. Dan merasa sangat amat frustasi dengan semua hal yang dikatakan oleh psikiaternya. Saat Hyunmin kembali ke apartemennya, Hyunmin mencoba menyalakan lampu lorong dan menemukan kenyataan mengerikan bahwa arwah Ji-young masih ada di sekitarnya. Drama ini berakhir di sini, sahabat nonton. Setiap orang pasti punya cahaya kehidupannya sendiri ya. Rezeki setiap orang berbeda, kehidupan setiap orang juga berbeda. Mari terus lakukan bagian kita, tanpa iri dengan cahaya orang lain. Sampai jumpa di drama lainnya ya, sahabat nonton. Terima kasih.